Di bawah naungan Ka'bah yang panas terik, seorang anak kecil duduk diam memandangi orang-orang yang lewat. Anak kecil itu bernama Abdullah bin Abbas, keponakan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Matanya penuh rasa ingin tahu. Hatinya dipenuhi pertanyaan tentang kota pamannya yang menggetarkan jiwa. Sejak kecil ia tumbuh di rumah keluarga Bani Hashim yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, sering bercerita tentang keponakannya yang diangkat menjadi nabi. Suatu malam, sang ayah berkata bahwa Muhammad bukan manusia biasa dan bahwa ucapannya mampu menghidupkan hati yang mati. Ucapan itu menancap kuat di hati kecil Abdullah dan membuatnya ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Di usianya yang masih belia, ia mulai duduk di majelis Nabi, menyimak setiap kalimat yang keluar dari lisan mulia itu. Kadang ia hanya duduk di belakang para sahabat dewasa, diam, tapi telinganya tajam, menangkap semua pelajaran. Di lain waktu, ia memberanikan diri mendekat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah pohon di dekat Masjidil Haram. Suatu hari, Abdullah kecil bertanya kepada Rasulullah tentang makna sedekah dengan suara polos, namun sungguh-sungguh. Nabi tersenyum lembut, lalu menjelaskan bahwa sedekah adalah bukti cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menggambarkan sedekah seperti air yang mengalir, membersihkan hati, dan menghidupkan jiwa yang layu. Abdullah mendengarkan dengan mata berbinar, namun masih muncul pertanyaan lain di benaknya. Ia lalu bertanya, bagaimana jika seorang hamba tidak memiliki harta untuk disedekahkan di jalan Allah? Nabi menjawab bahwa sedekah tidak selalu berupa harta, dan bahwa senyuman kepada saudara juga adalah sedekah. Beliau menambahkan bahwa menyingkirkan duri dari jalan, membantu orang yang kesulitan, dan mendoakan kebaikan juga termasuk sedekah. Jawaban itu membuat hati Abdullah lapang dan membuatnya memahami bahwa setiap orang bisa menjadi dermawan. Sejak saat itu, Abdullah semakin sering mengikuti majelis ilmu Rasulullah dan mencatat dalam hati setiap nasihat yang ia dengar. Ia mulai terbiasa duduk di dekat para sahabat besar, seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali. Meski usianya jauh lebih muda, kecerdasannya membuat para sahabat kagum, karena ia berani bertanya hal-hal yang tidak terpikir oleh orang dewasa. Ketika turun ayat tentang larangan gibah, ia bertanya, mengapa Allah menyamakan gibah dengan memakan daging saudara sendiri? Pertanyaan itu membuat Umar bin Khattab terdiam sejenak, sebelum menjelaskan bahwa gibah merusak hati, seperti daging busuk merusak tubuh. Umar lalu menepuk bahunya dan memuji kedalaman pikirannya, meski ia masih sangat muda. Tidak semua orang senang melihat kesungguhan Abdullah dalam menuntut ilmu dan kedekatannya dengan Rasulullah. Sebagian pembesar Quraisy yang masih memusuhi Islam memandang sinis bocah kecil yang rajin menulis di pelepah kurma. Salah satu dari mereka pernah mencibir dan menuduhnya ingin menjadi seperti tukang sihir yang mereka nisbatkan kepada Nabi. Abdullah menjawab dengan sopan bahwa ia hanya ingin memahami firman Allah dan sunnah Rasulullah. Jawaban lembut itu membuat mereka terdiam, meski kesombongan di hati mereka belum padam. Di usia sekitar 10 tahun, Abdullah sudah hafal banyak surah Al-Quran dan mulai diminta membacakan ayat di hadapan kaum muslimin. Nabi pernah berpesan kepadanya agar membaca Al-Quran dengan tartil, penuh ketenangan dan penghayatan. Pesan itu membuatnya memahami bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi petunjuk hidup yang harus direnungkan. Sejak itu ia bertekad menjadi jembatan antara wahyu dan umat, agar ayat-ayat Allah tidak hanya dibaca tetapi juga dipahami. Ketika tiba tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan haji wada, dan Abdullah ikut serta dalam perjalanan suci itu. Di Padang Arafah, ia menyaksikan Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan yang mengguncang hati para sahabat. Beliau menegaskan bahwa beliau meninggalkan 2 pusaka, yaitu Kitabullah dan Sunnahnya, sebagai pegangan bagi umat. Abdullah menyimpan setiap kata itu dalam-dalam di hatinya dan merasa seolah mendapat amanah langsung dari Rasulullah. Setelah kembali dari haji wada, kesehatan Rasulullah perlahan menurun, dan suasana di Madinah terasa berat. Abdullah sering melihat pamannya itu terbaring lemah, namun masih tersenyum setiap kali menyampaikan nasihat. Satu hari ia duduk di samping Rasulullah sambil menahan air mata yang hampir jatuh di pipinya.
Nabi bertanya lembut mengapa ia menangis, dan Abdullah menjawab bahwa ia takut kehilangan sosok paling dicintainya. Rasulullah menguatkannya dan mengingatkan bahwa selama Al-Quran dan Sunnah masih dipegang, umat tidak akan tersesat. Beliau menggenggam tangan Abdullah dan menegaskan bahwa ilmu akan menjadi pelita bagi hidupnya kelak. Di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah, Abdullah sering diminta membacakan Al-Quran di sisi ranjang beliau. Suatu kali Nabi meminta dibacakan surah Yasin, dan Abdullah membacanya dengan suara bergetar menahan sedih. Setiap kali ayat tentang keagungan Allah dibacakan, Rasulullah mengangguk pelan, seolah mengiyakan maknanya. Setelah selesai, beliau menyampaikan keutamaan membaca surah Yasin dengan penuh keikhlasan dan harapan akan rahmat Allah. Hadis itu menjadi salah satu hadis yang paling membekas dalam ingatan Abdullah sepanjang hidupnya. Tidak lama kemudian, datanglah hari yang paling berat dalam sejarah umat Islam, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Abdullah menyaksikan para sahabat menangis, dan kota Madinah seolah kehilangan cahayanya. Jenazah Rasulullah dimandikan, dikafani, dan dimakamkan di rumah Aisyah. Sementara Abdullah berdiri dengan hati yang hancur. Ia menangis dalam-dalam dan merasa seolah separuh jiwanya ikut dikuburkan bersama jasad Rasulullah. Namun di tengah duka itu, ayahnya menenangkannya dan mengingatkan bahwa Nabi pernah mendoakan keberkahan ilmu untuknya. Al-Abbas berkata bahwa Rasulullah pernah menyebutnya sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu yang akan menerangi umat. Ucapan ayahnya itu mengembalikan sedikit keteguhan di hati Abdullah dan mengingatkannya pada amanah besar yang ia pikul. Setelah masa berkabung berlalu, Abdullah memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan dan memilih bangkit menuntut ilmu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa cara terbaik mencintai Rasulullah adalah dengan menjaga ilmu yang telah diajarkan. Sejak hari itu ia menjadi murid bagi semua sahabat yang pernah dekat dengan Rasulullah. Setiap pagi ia mendatangi rumah Abu Bakar untuk mendengar cerita tentang perjalanan dakwah Nabi. Siang hari, ia duduk di majelis Umar untuk mempelajari tafsir ayat-ayat hukum yang turun di masa awal Islam. Sore harinya ia menimba ilmu dari Ali bin Abi Thalib mengenai hikmah dan rahasia makna ayat-ayat yang mendalam. Ia tidak malu mengetuk pintu para sahabat, meski harus berdiri lama menunggu di depan rumah mereka. Jika suatu hadis hanya diketahui oleh satu sahabat di luar Madinah, Abdullah rela melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya. Kadang ia menempuh hari-hari panjang di tengah panas gurun, hanya untuk memastikan satu kalimat hadis yang belum jelas baginya. Baginya, kelelahan di jalan menuntut ilmu adalah bagian dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semangat itulah yang kelak menjadikannya sebagai salah satu ulama paling disegani di kalangan sahabat dan tabi'in. Di usia remaja, Abdullah mulai dikenal sebagai pemuda yang memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia sering mengajak Abdullah duduk di majelis syuro bersama sahabat senior. Sebagian sahabat merasa heran melihat anak muda itu duduk sejajar dengan tokoh-tokoh besar seperti Utsman dan Ali. Umar menjawab keheranan mereka dengan menguji pemahaman Abdullah terhadap salah satu ayat yang sulit. Ia meminta penafsiran Abdullah tentang ayat yang berbicara tentang kemenangan dan ujian bagi orang-orang beriman. Abdullah menjelaskan dengan runtut bahwa kemenangan sejati bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan melawan hawa nafsu. Jawaban itu membuat Umar tersenyum dan mengatakan bahwa memang itulah alasan ia mengikut sertakan Abdullah dalam majelis syura. Sejak itu, gelar Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, mulai melekat kuat pada diri Abdullah bin Abbas. Namun di balik semua pujian itu, Abdullah tetap merasa dirinya hanyalah murid kecil dari para sahabat besar. Ia selalu berkata bahwa ilmunya hanya setetes air dibandingkan lautan ilmu yang dimiliki Abu Bakar dan Umar. Kerendahan hati itulah yang membuat Allah terus menambah ilmu di dadanya dan menumbuhkan rasa hormat di hati orang-orang. Dari masa kecil yang penuh tanya di bawah naungan Ka'bah, Abdullah tumbuh menjadi penuntut ilmu yang tak pernah merasa puas. Dan dari benih rasa ingin tahu itulah kelak lahir seorang ulama besar yang namanya dikenang sepanjang zaman. Inilah awal perjalanan panjang Abdullah bin Abbas sebagai lautan ilmu bagi umat ini. Setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar, tongkat kepemimpinan umat Islam berpindah kepada Utsman bin Affan. Di masa ini, Abdullah bin Abbas
semakin dikenal sebagai rujukan ilmu di kalangan para sahabat dan tabi'in muda. Ia bukan hanya ahli tafsir, tetapi juga penghafal hadis yang teliti dalam meriwayatkan setiap kalimat dari Rasulullah. Di Madinah, ia mengadakan halaqah khusus untuk membahas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Para pemuda dari berbagai kabilah duduk mengelilinginya sambil membawa catatan dan pelepah kurma. Setiap sesi pengajian selalu dimulai dengan tilawah beberapa ayat yang kemudian ia jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia menjelaskan sebab turunnya ayat, konteks sejarah, dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Metode itu membuat murid-murid Nia merasa seolah sedang menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Suatu hari, seorang pemuda bertanya tentang ayat yang menjelaskan bahwa umat akan diuji dengan rasa takut dan lapar. Abdullah menjawab bahwa ujian itu bukan untuk menghancurkan hamba, tetapi untuk menguatkan iman dan menghapus dosa-dosa. Ia menekankan bahwa sabar dan ridha terhadap takdir adalah kunci agar ujian berubah menjadi tangga menuju derajat yang tinggi. Dalam banyak kesempatan, Abdullah sering mengingatkan bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan di bibir, tetapi juga obat bagi hati. Ia berkata bahwa setiap ayat adalah cahaya yang jika direnungkan akan menerangi jalan hidup seseorang. Di era Utsman, ketika proses pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf resmi disempurnakan, Abdullah mendukung penuh upaya itu. Ia memahami betapa pentingnya menjaga kemurnian lafaz Al-Quran di tengah meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Saat muncul perbedaan qiraah di beberapa wilayah, ia membantu menjelaskan bahwa variasi bacaan itu masih dalam batas yang dibenarkan syariat. Namun, kondisi politik di akhir masa kepemimpinan Utsman mulai goyah akibat fitnah dan hasutan yang menyebar di tengah umat. Sebagai ulama, Abdullah lebih memilih menenangkan hati manusia daripada memperkeruh suasana dengan perkataan yang keras. Ia mendatangi sebagian kelompok yang marah kepada Utsman dan mengingatkan mereka tentang larangan menumpahkan darah seorang muslim. Dengan suara menahan tangis, ia berkata bahwa pertikaian di antara sesama mukmin adalah pintu bencana yang sulit ditutup kembali. Sayangnya, tidak semua nasihat didengar, dan tragedi besar pun terjadi ketika Utsman syahid di rumahnya sendiri. Peristiwa itu melukai hati Abdullah dan membuatnya semakin berhati-hati dalam berbicara tentang urusan politik. Setelah wafatnya Utsman, umat membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dalam sejarah Islam. Abdullah bin Abbas dengan mantap berdiri di barisan pendukung Ali karena melihat pada dirinya ilmu dan ketakwaan yang tinggi. Ali mempercayai kecerdasan dan kejujuran Abdullah sehingga sering mengajaknya bermusyawarah dalam urusan pemerintahan. Suatu ketika Ali bertanya kepadanya tentang batasan ucapan yang bisa memicu dosa besar di hadapan Allah. Abdullah menjawab bahwa suara yang haram adalah ucapan yang memicu permusuhan, fitnah, dan perpecahan di tengah umat. Ali mengangguk dan memujinya sebagai bahrul ilm, lautan ilmu yang selalu mengalirkan hikmah. Ketika perselisihan dengan Muawiyah di Syam memuncak, Abdullah menjadi salah satu utusan penting dalam perundingan. Ali mengutusnya untuk berdialog dengan pihak lain, dengan harapan darah kaum muslimin bisa diselamatkan. Dalam pertemuan itu, Abdullah mengingatkan bahwa Al-Quran harus dijadikan hakim tertinggi di atas semua kepentingan dunia. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan tanpa ketaatan pada wahyu hanya akan membawa kehancuran, meski tampak berjaya di mata manusia. Namun, perundingan itu tidak sepenuhnya membuahkan hasil, dan perang saudara pun pecah di medan Siffin. Abdullah menyaksikan sendiri bagaimana pedang sesama muslim saling beradu, dan tanah menjadi basah oleh darah. Di tengah kekacauan itu, ia tetap menegaskan bahwa sikapnya berdiri bersama kebenaran, bukan membela kelompok secara buta. Ketika muncul kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali dan siapa saja yang berbeda pendapat dengan mereka, Abdullah memilih berdialog. Ia mendatangi mereka dengan kelembutan, membawa dalil dari Al-Quran dan hadis untuk meluruskan pemahaman mereka. Dalam satu majelis, seorang Khawarij menuduh Ali sebagai pemimpin yang zalim dan menantang Abdullah untuk membela sahabatnya. Abdullah menjawab bahwa ia membela keadilan dan bahwa Ali adalah manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ia menekankan
bahwa mengkafirkan muslim lain adalah dosa besar, dan bahwa tergesa-gesa dalam menghukumi adalah ciri orang yang kurang ilmu. Sebagian dari mereka akhirnya luluh dan kembali kepada jamaah kaum muslimin setelah mendengar hujah yang disampaikan Abdullah. Sebagian lagi tetap keras hati dan menjadi pelajaran bahwa tidak semua orang bisa menerima kebenaran meski dalil sangat jelas di hadapan mereka. Di sela-sela konflik, Abdullah tidak menghentikan aktivitas mengajarnya di Kufah dan Madinah. Ia membagi waktu antara membantu Ali dalam urusan kenegaraan dan membimbing masyarakat dalam memahami Al-Quran. Di masjid-masjid besar, ia duduk di tiang-tiang tertentu, dan para murid sudah tahu jadwal bahasan untuk setiap hari. Kadang ia khusus membahas tafsir iyat-iyat tentang akidah, di hari lain tentang hukum, dan di hari berikutnya tentang kisah-kisah umat terdahulu. Pengaturan itu membuat ilmu yang ia sampaikan tertata rapi dan mudah diikuti oleh para penuntut ilmu. Ia sering mengingatkan murid-muridnya agar tidak hanya mengejar perbedaan pendapat para ulama, tapi fokus pada pemahaman makna ayat. Baginya, tujuan utama menuntut ilmu adalah agar hati menjadi lebih dekat kepada Allah dan amal menjadi lebih ikhlas. Suatu hari seorang murid bertanya, mengapa Abdullah begitu tekun belajar, padahal sudah diakui sebagai ulama besar? Abdullah menjawab bahwa semakin ia belajar, semakin ia merasa betapa banyak hal yang belum ia ketahui. Ia berkata bahwa merasa cukup dengan ilmu adalah tanda awal kebodohan yang berbahaya. Dengan jawaban itu, ia mengajarkan kerendahan hati dan kesungguhan kepada semua orang yang duduk di majelisnya. Dalam satu kesempatan, Umar bin Khattab, yang saat itu masih hidup, pernah menguji pemahaman Abdullah di depan para sahabat. Ia meminta tafsir tentang ayat yang menyebut bahwa orang-orang munafik takut setiap kali ada surah yang diturunkan. Abdullah menjelaskan bahwa mereka takut bukan karena cinta pada kebenaran, tetapi karena khawatir terbongkar keburukan mereka. Jawaban itu membuat Umar memuji kecerdasannya dan mendoakan agar Allah menjadikan ilmunya bermanfaat bagi umat. Doa itu dikabulkan Allah dan terbukti dengan banyaknya generasi setelahnya yang mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasannya. Ketika Ali akhirnya syahid dibunuh oleh seorang Khawarij, hati Abdullah kembali diliputi kesedihan yang mendalam. Ia merasa seolah satu lagi pilar penopang umat runtuh di hadapannya. Namun, seperti sebelumnya, ia tidak larut dalam duka dan kembali meneguhkan diri untuk fokus menyelamatkan umat melalui ilmu. Ia memilih menjauh dari hiruk-pikuk perebutan kekuasaan dan menolak jabatan yang membuatnya jauh dari aktivitas mengajar. Abdullah pernah ditawari jabatan gubernur di salah satu wilayah penting, tetapi ia menolak dengan halus. Ia berkata bahwa dirinya lebih bermanfaat sebagai guru yang duduk di masjid daripada sebagai penguasa yang sibuk dengan urusan dunia. Keputusan itu menunjukkan besarnya rasa tanggung jawabnya terhadap amanah ilmu yang ia warisi dari Rasulullah dan para sahabat. Sejak itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Madinah dan kemudian di Makkah, membuka majelis tafsir dan hadis hampir setiap hari. Namanya kian tersebar ke berbagai penjuru negeri, dan para pencari ilmu datang dari Yaman, Syam, Irak, dan Persia untuk duduk di hadapannya. Majelisnya tidak hanya dihadiri ulama muda, tapi juga orang awam yang ingin memahami agama dengan benar. Ia menjawab pertanyaan dengan sabar, mengulang jika ada yang belum mengerti, dan tidak pernah merendahkan orang yang bertanya. Jika ia tidak tahu jawaban suatu persoalan, ia berkata jujur bahwa ia akan meneliti dulu sebelum memberi fatwa. Sikap itu menjadi teladan bahwa ulama sejati tidak malu mengakui keterbatasannya. Dengan perlahan, Abdullah bin Abbas membangun sebuah tradisi keilmuan yang menggabungkan kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, dan keluhuran akhlak. Tradisi itulah yang kemudian diwariskan kepada murid-muridnya dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Di tengah gejolak politik yang silih berganti, ia tetap berdiri sebagai figur ilmu yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Dan di atas semua itu, ia selalu melihat dirinya sebagai hamba kecil yang hanya ingin menjaga amanah ilmu sampai akhir hayatnya. Begitulah fase pertengahan kehidupan Abdullah bin Abbas, ketika ia menjelma menjadi jembatan antara generasi sahabat dan generasi tabi'in. Dari lisannya, kisah-kisah perjuangan Rasulullah hidup kembali, seolah baru saja terjadi kemarin. Dari penjelasannya,
Ayat-ayat Al-Quran terasa dekat dengan realitas keseharian umat di setiap zaman. Dari keteladanannya, para penuntut ilmu belajar bahwa ilmu tanpa akhlak hanya akan menjadi beban pada hari kiamat. Dan dari majelis-majelis yang ia dirikan, lahirlah generasi ulama yang meneruskan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Memasuki usia 40 tahun, Abdullah bin Abbas benar-benar menjadi lautan ilmu bagi umat Islam. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, halakoh-halakahnya selalu dipenuhi para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Ia membagi waktu khusus untuk pembahasan tafsir, hadis, fikih, dan sejarah perjuangan Rasulullah. Setiap tema memiliki hari dan sesi tersendiri, agar murid-muridnya dapat menyerap ilmu dengan tertib dan sistematis. Suatu pagi, seorang pemuda dari Kufah bertanya tentang makna sebuah ayat yang menggambarkan makanan penghuni neraka. Abdullah menjawab dengan tenang bahwa ayat itu bukan sekadar gambaran siksa, tapi juga peringatan agar manusia menjaga hatinya dari kesesatan. Ia sering menggunakan perumpamaan sederhana yang diambil dari kehidupan sehari-hari agar orang awam mudah memahami. Ketika menjelaskan takdir, ia menggenggam pasir, lalu menumpahkannya perlahan di telapak tangan untuk menggambarkan betapa luas ilmu Allah. Ia berkata bahwa setiap butir pasir memiliki jalurnya sendiri, namun semuanya tetap berada dalam genggaman kehendak Allah. Penjelasan-penjelasan seperti ini membuat murid-muridnya takjub dan semakin yakin bahwa ilmu harus dibarengi dengan tadabur. Dalam majelis tafsir, Abdullah selalu mengingatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran punya dimensi hukum, akidah, dan akhlak sekaligus. Ia menolak cara pandang sempit yang hanya melihat Al-Quran sebagai kumpulan hukum tanpa memperhatikan penyucian jiwa. Menurutnya, Al-Quran turun untuk membentuk manusia yang bersih hati dan kuat amal, bukan hanya pandai berdebat. Selain mengajar di masjid, Abdullah juga menulis penjelasan tafsir yang kemudian dirangkum dalam karya-karya muridnya. Di antara karya yang dinisbatkan kepadanya adalah penafsiran yang kelak dikenal dengan nama Tanwir Al-Mikbas. Kitab-kitab itu menjadi rujukan generasi setelahnya dan menjadi pondasi bagi tradisi tafsir yang berkembang di dunia Islam. Abdullah tidak hanya berkutat dengan kitab, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan politik umat. Sesekali ia menulis surat kepada para gubernur di berbagai wilayah untuk menasihati mereka agar memerintah dengan adil. Dalam suratnya, ia mengingatkan bahwa zalim kepada rakyat kecil lebih berbahaya daripada dikalahkan oleh musuh di medan perang. Ia menegaskan bahwa penguasa yang takut kepada Allah akan menjadi pelindung, sedangkan penguasa yang takut kehilangan jabatan akan menjadi beban. Nasihat-nasihatnya banyak meninggalkan bekas di hati orang-orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah. Namun ada pula penguasa yang mengabaikan suratnya dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan ambisi dunia. Hal itu tidak membuat Abdullah putus asa, karena ia yakin bahwa tugas ulama adalah menyampaikan nasihat, bukan menjamin diterimanya nasihat. Semakin bertambah usia, ibadah Abdullah justru semakin khusyuk dan tawakalnya semakin kuat. Ia sering menangis ketika membaca ayat-ayat tentang kematian dan hari kiamat di hadapan murid-muridnya. Ketika ditanya mengapa ia begitu mudah menangis, ia menjawab bahwa mengingat akhirat adalah cara terbaik untuk merendahkan ego. Ia juga dikenal sangat pemurah dan suka menyambut tamu yang datang ke rumahnya, meski keadaan ekonominya tidak selalu lapang. Jika tidak punya apa-apa untuk disuguhkan, ia merasa gelisah dan berdoa agar Allah memudahkannya bersedekah. Suatu hari ia berkata bahwa salah satu nikmat terbesar adalah ketika Allah menjadikan tangan seseorang lebih sering memberi daripada meminta. Kerendahan hatinya tampak ketika ada murid yang memujinya sebagai ulama paling alim di zamannya. Ia menepis pujian itu dan berkata bahwa dirinya hanya setetes dari samudra ilmu yang Allah berikan kepada para sahabat besar. Ia mengingatkan bahwa membesar-besarkan manusia dapat membuat mereka lupa bahwa semua keutamaan adalah karunia Allah semata. Di usia senja, Abdullah mulai merasakan tubuhnya melemah dan penyakit sering datang silih berganti. Meski demikian, ia tetap memaksakan diri mengajar selama mulutnya masih bisa bergerak dan telinganya masih bisa mendengar. Beberapa kali murid-murid memintanya untuk beristirahat,
Namun ia menjawab bahwa berhenti mengajar berarti menghentikan aliran pahala ilmu. Ia berkata bahwa selama ada satu orang yang ingin belajar, ia ingin tetap duduk sebagai guru, meski tubuhnya terasa berat. Pada suatu hari di Taif, ia memanggil putranya Ali bin Abdullah dan beberapa murid terdekatnya. Dengan suara lemah, ia menyampaikan wasiat agar mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran dalam keadaan apapun. Ia berpesan agar mereka tidak menjadikan ilmu sebagai sarana mencari pujian, kekuasaan, atau kekayaan dunia. Menurutnya, ilmu yang dicari untuk dunia hanya akan menjadi saksi yang memberatkan pada hari kiamat. Ia menekankan bahwa kemuliaan seorang alim bukan terletak pada banyaknya murid, tetapi pada keikhlasan niat di hadapan Allah. Air mata mengalir di pipi putranya ketika mendengar nasihat terakhir itu. Abdullah mengusap kepala putranya dan mengatakan bahwa ia akan menagih janji itu kelak di hadapan Allah jika dilupakan. Beberapa hari kemudian, kondisinya semakin melemah, dan ia meminta dibawa ke sebuah masjid kecil di Taif. Ia ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya di dekat rumah Allah. Sebagaimana Rasulullah wafat di rumah yang sering digunakan untuk ibadah. Setiap azan berkumandang, ia tersenyum, meski sudah tidak sanggup lagi berdiri untuk salat berjamaah. Suatu pagi, ketika murid-muridnya membacakan surah Yasin di sisinya, ia tiba-tiba batuk keras dan mengeluarkan darah. Ia meminta mereka berhenti sejenak dan berkata bahwa ajalnya sudah dekat, dan ia rida dengan ketentuan Allah. Ia berpesan agar mereka tidak menangis berlebihan, karena perpisahan di dunia hanya sementara bagi orang yang beriman. Tak lama setelah syalat zuhur, nafasnya melemah, dan bibirnya masih menyebut nama Allah dengan lirih. Dengan tenang, ia menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia yang ia isi dengan ilmu dan pengabdian. Kabar wafatnya Abdullah bin Abbas menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ribuan orang datang mengiringi jenazahnya, dari kalangan ulama, murid-murid, hingga orang-orang biasa yang pernah merasakan kebaikannya. Sebagian ingin memakamkannya di tempat para tokoh dan keluarga terpandang, tetapi murid-muridnya teringat wasiatnya. Dalam wasiat itu, ia meminta untuk dimakamkan di antara orang-orang miskin yang ia cintai dan selalu ia bela. Setelah perdebatan panjang, akhirnya ia dimakamkan di pemakaman umum yang juga menjadi tempat peristirahatan banyak rakyat kecil. Di pemakaman sederhana itu, langit Taif seolah ikut berkabung bersama tangis mereka yang mencintainya. Seorang sahabat senior yang hadir mengatakan bahwa pada hari itu, pintu besar ilmu telah ditutup di muka bumi. Ia menyebut Abdullah sebagai lautan yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun sampai hari kiamat. Meski jasadnya telah tiada, warisan ilmu Abdullah bin Abbas terus hidup dalam kitab-kitab dan pengajaran murid-muridnya. Setiap kali seorang ulama menafsirkan ayat dengan merujuk pada pendapatnya, sebenarnya ia sedang menghidupkan kembali suaranya di tengah umat. Setiap kali seorang muslim memahami Al-Quran dengan lebih dalam, karena penjelasannya, pahala mengalir ke kuburnya tanpa henti. Demikianlah hakikat ilmu yang bermanfaat. Ia terus menyinari generasi demi generasi, meski sang pemilik telah lama meninggal. Dalam banyak kitab sejarah disebutkan bahwa pengaruh ilmunya menjangkau hingga ke wilayah yang belum pernah ia kunjungi. Para ulama di Andalusia, Afrika Utara, hingga Nusantara kelak menyebut namanya dengan penuh hormat ketika menjelaskan tafsir. Hari ini, ketika kita membuka tafsir dan menemukan nama Ibnu Abbas sebagai sumber penjelasan ayat, itu adalah tanda luasnya warisan ilmunya. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kecerdasan harus dibarengi ketekunan, dan ketekunan harus diikat dengan keikhlasan. Dari anak kecil yang duduk di bawah naungan Ka'bah, ia tumbuh menjadi penjaga warisan wahyu bagi seluruh umat. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton sejarah, atau berusaha meneladani semangatnya menuntut ilmu? Ilmu yang ia tinggalkan bukan sekadar untuk dikagumi, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita membuka mushaf, kita bisa mengingat bahwa generasi terdahulu telah mengorbankan tenaga dan air mata agar Al-Quran sampai kepada kita dengan selamat. Abdullah bin Abbas adalah salah satu di antara penjaga amanah itu, yang menghabiskan hidupnya untuk menjelaskan pesan Allah kepada manusia.
Semoga Allah meridai beliau dan mengumpulkan kita bersama beliau dan para ulama salaf di surganya kelak. Sebelum kisah ini berakhir, marilah kita bertanya pada diri sendiri, warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Mungkin kita tidak akan menjadi lautan ilmu seperti Ibnu Abbas. Tetapi kita bisa menyalakan setetes cahaya di lingkungan kita masing-masing. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dan menyampaikannya kepada keluarga dan sahabat. Dan jika kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk terus mendukung dakwah ilmu agar semakin banyak orang yang mengenal sosok-sosok mulia seperti beliau. Dengan dukungan itu, insya Allah semakin banyak kisah Islami yang bisa disebarkan ke penjuru dunia sebagai bekal iman dan ketakwaan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai ulama, dan mencintai Al-Quran di atas segala sesuatu selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai langkah kita semua. Jika Anda merasa tersentuh dengan kisah ini, tekan like sebagai tanda dukungan untuk konten-konten Islami. Jangan lupa, subscribe channel Teladan Umat dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Silakan share video ini. Semoga menjadi wasilah hidayah dan kebaikan bagi banyak hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang mencintai Al-Quran, sunnah, dan orang-orang saleh. Kalau mau, saya bisa sesuaikan salah satu CTA di atas, supaya benar-benar ngunci dengan gaya penutupan khas channel Antum.